Kebijakan soal pupuk merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo dan membuat petani ini bukan soal angka, tapi soal harapan yang selama ini terasa mahal. Amran menyebut ini sebagai momen bersejarah. Penurunan harga pupuk sebesar 20% belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih dari 2.000 kios pupuk pelanggar aturan sudah dicabut izinnya. Tapi cukupkah ini menjawab masalah klasik pupuk yang selalu datang tiap musim tanam? Kemudian juga produksi jagung meningkat. Mudah-mudahan untuk swasembada pangan, perintah Bapak Presiden itu targetkan pada kami 4 tahun. Alhamdulillah kalau tidak ada aral melintang, 1 bulan 2 bulan ke depan kita mencapai swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya dengan produksi estimasi 34 juta ton. Ini capaian di pemerintahan tahun pertama Bapak Presiden. Kemudian yang kedua, ini pengumuman penting. Bapak Presiden mengundang kami ratas. Beliau menyampaikan lakukan revitalisasi sektor pupuk, karena pupuk adalah darahnya pertanian. Tanpa pupuk tidak mungkin kita berproduksi. Beliau sampaikan tolong cek dari hulu ke hilir. Ini arahan Bapak Presiden. Yang pertama, pupuk kita perbaiki regulasi. Dulu harus 12 menteri yang setujui baru pupuk bisa diedarkan. Kemudian yang kedua adalah gubernur seluruh Indonesia harus tanda tangan. 38 gubernur. Tanda tangan, bukan paraf, tanda tangan. Baru bisa dikeluarkan. Kemudian yang terakhir adalah 514 bupati dan wali kota se-Indonesia. Terus kembali. Terus Your Excellency, once again, thank you very much for the great honor you give us by visiting Indonesia. Thank you very much. I remember you receiving us in Brasilia on my last visit, and also our meeting in the BRICS in Rio. So I'm very happy to see you. As you know, we regard Brazil as a very important leader of the South, of the global South, leader of developing countries. We have both common background. We are big countries. Presiden Brazil melakukan lawatan 2 hari ke Indonesia. Kamis pagi, Luiz Inácio Lula da Silva bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan keduanya berlangsung hangat dan akrab. Di ruang utama Istana Merdeka Jakarta, Presiden Brazil duduk berdampingan dengan Presiden Prabowo. Keduanya membahas kerjasama strategis antara Indonesia dan Brazil. Pertemuan ini menyoroti komitmen kedua negara dalam bidang pertahanan, lingkungan hidup, ketahanan pangan, program MBG, dan pengelolaan lingkungan dan hutan tropis. Kunjungan ini merupakan balasan setelah Presiden Prabowo berkunjung ke Brazil beberapa waktu lalu. Rencananya sore nanti Presiden Brazil akan kembali ke negara asal. That is also my highest priority, is the welfare of the Indonesian people. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana memberlakukan hukuman baru bagi importir pakaian bekas ilegal berupa denda. Menurut Purbaya, hukuman yang selama ini diberlakukan berupa pemusnahan barang bukti hingga pidana dianggap tidak memberikan keuntungan bagi negara, justru merugikan. Selain sanksi denda, Purbaya juga akan memasukkan nama pelaku impor ilegal dalam daftar hitam.
Purbaya juga berencana melarang penjualan pakaian bekas impor dengan produk UMKM. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong perkembangan industri UMKM di sektor tekstil yang saat ini terdampak serbuan pakaian bekas impor. Ini hanya bisa dimusnahkan dan yang impor masuk penjara, saya nggak dapat duit, nggak didenda, ya saya rugi. Cuman ngeluarin ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu. Jadi kita rubah di mana kita harus bisa denda orang itu juga. Sepertinya mereka udah tahu, kita udah tahu pemain siapa aja. Harusnya saya lupa tadi kalau ada yang pernah Bapres saya akan blacklist, nggak boleh impor barang lagi. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Usai didepaknya Patrick Kluivert dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia, sosok pelatih skuad Garuda menjadi topik panas dan memicu beragam spekulasi. Meski demikian, Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memilih untuk tidak membahas pelatih baru Timnas Indonesia. Usai didepaknya Patrick Kluivert dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia, sosok pelatih skuad Garuda menjadi topik panas dan memicu beragam spekulasi. Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memilih untuk tidak membahas pelatih baru Timnas Indonesia. Ia menekankan bahwa dirinya sedang berperan sebagai Menpora meski masih aktif sebagai Ketua Umum PSSI. Lah kan itu kan tadi saya bilang saya di sini sebagai Menpora, nanti itu ada tupoksinya sendiri. Jadi teman-teman belum biasa rupanya, harus mulai biasa gitu ya. Teman-teman media juga mesti dewasa. Ya, kan kita tidur di satu rumah. Kita harus saling menghargai, harus saling menyayangi. Karena kalau kita selalu memecah diri kita, sama. Kita tidak akan dewasa, selalu akhirnya konflik. Nah, tadi saya udah bilang bahwa tentu ada tupoksinya masing-masing. Pertanyaan mengenai penunjukan pelatih baru Timnas Indonesia memang menjadi sorotan, mengingat skuad Garuda akan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday November 2025 yang berlangsung pada 10 hingga 18 November. Namun hingga kini PSSI belum menunjuk pelatih baru. Ya, pemirsa, mantan pelatih Timnas Indonesia Sintayong kembali jadi calon kuat pengganti Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Sintayong mengungkap Indonesia selalu menjadi yang pertama di hatinya. Sintayong mengakui hatinya masih tertinggal di Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini masih memiliki ketertarikan emosional dengan tim dan para pendukungnya di Indonesia. Ungkapan perasaan ini disampaikan oleh Sintayong setelah tak lagi menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia. Sintayong mengatakan, hati saya akan tetap condong ke Indonesia, bahkan kalau ada tawaran yang sedikit lebih baik dari negara lain. Tetapi Indonesia menawar dengan niat sungguh-sungguh, Indonesia akan selalu jadi pilihan pertama saya. Curahan hati Coach STY ini dilontarkan di tengah kabar Timnas Indonesia akan kembali dilatih olehnya. Hingga kini, PSSI mempertimbangkan nama Sintayong sebagai salah satu kandidat paling kuat untuk melatih Timnas Indonesia. Jika Sintayong benar-benar kembali, ia berpotensi melanjutkan proyek pembinaan generasi muda yang telah ia bangun, sekaligus mengembalikan identitas permainan Timnas Indonesia yang agresif dan disiplin. Tim Liputan iNews melaporkan.